filsafat membantu kita untuk terbiasa menguji asumsi, mempersoalkan hipotesis. Jadi itu gunanya filosofi. Memungkinkan kita untuk do thing the unthinkable. Filsafat cinta reason, cinta nalar, bukan cinta kebijaksanaan. Kata dasarnya memang filosofi atau mencintai, tapi bijak di situ dalam pengertian mampu bernalar dengan baik, kan itu. Jadi kalau ditanya orang semacam apa yang bijak, ya orang yang jalan pikirannya tidak dibatalkan oleh fallacies. Salah satu fallacies adalah feodalisme atau yang disebut sebagai ad verecundiam. Jadi kalau yang ngomong presiden maka pasti benar. Kalau yang ngomong adalah pemuka agama pasti benar. Kalau yang ngomong pemuka adat adalah benar. Itu benar karena dia punya posisi di dalam masyarakat. Nah, filosofi menentang itu. Benar itu bukan karena orangnya punya kekuasaan, tapi karena jalan pikirannya masuk akal itu. Jadi kalau di era modern itu saya seakan-akan itu penentu kebenaran. Nah, hari-hari ini kebenaran itu menjadi tidak jelas lagi gitu. Kenapa? Karena akhirnya justru ketika semua orang mempunyai alat komunikasi, semua orang mencanangkan, menyiarkan kebenarannya sendiri gitu kan ya. Apa yang diyakininya, itulah yang dianggap benar gitu kan. I believe, bukan I think, therefore I am. I believe, therefore I'm right. Saya percaya, saya meyakini ini, maka pastilah saya benar. Nah, sehingga memang situasinya menjadi kacau balau. Ketika semua orang mempunyai corong, ya tiba-tiba di hadapan kita begitu banyak pendapat yang saling bertabrakan gitu, yang begitu kompleks, dan kita jadi tidak tahu lagi sebenarnya yang benar itu apa gitu kan. Bahwa kesetaraan warga negara mendahului segala macam perbedaan, ethnicity, agama, power relation, kekuatan ekonomi, segala macam. Jadi semata-mata demi kesetaraan warga negara itu disebut setara. Jadi demokrasi ingin dihasilkan ulang dengan satu prinsip bahwa hanya di dalam kesetaraan antar manusia dimungkinkan kesetaraan argumen. Sebab kalau nggak ada kesetaraan antara manusia, nah orang yang merasa dia darah biru bisa menganggap argumennya juga biru, padahal argumennya butek kan. Kita tahu kan di medsos itu, entah itu IG, entah Facebook, entah itu Twitter, segala pendapat selalu ada kontranya gitu kan ya. Selalu ada pendukungnya, selalu ada kontranya, sehingga betul-betul kita nggak tahu. Kalau kita hanya ikut-ikutan dan tidak biasa berpikir sendiri gitu, ya sudah, kita memang akan tercamik-camik ke segala arah gitu. Nah itu hal yang seharusnya baik sebetulnya. Kalau semua orang berpikir di luar kebiasaan, maka ada percakapan di antara orang-orang. Kadang-kala ada kontroversi, tapi ya harus itu. Hidup tanpa kontroversi itu sama seperti jurnalis yang tanpa narasumber. Paradoks itu yang harusnya dimunculkan sebagai diskurs. Nah, filsafat selalu berupaya untuk memperbanyak paradoks.
Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, uh, Ibu, Bapak, kalian, teman-teman mahasiswa. Selamat jumpa. Ya, kita akan membahas situasi mutakhir hari ini ya. Awal abad 21, katakanlah begitu. Jadi istilah postmodern itu sebetulnya pemantik awal di akhir abad 20 gitu, yang maknanya macam-macam. Awalnya itu gaya dalam arsitektur, kemudian menjadi mazhab tertentu, filsafat gitu. Tapi lama-lama itu menunjukkan segala bentuk sikap kritis atas situasi modern kita, begitulah kira-kira. Sehingga pemaknaannya menjadi sangat longgar gitu. Ya, katakanlah ini perspektif kontemporer saja begitu ya, postmodern yang akan kita bicarakan ini. Ya, maka langsung saja kita melihat situasi kita saat ini gitu. Bahwa memang tadi seperti dikatakan Pak Edi, kita semakin ditentukan oleh teknologi. Saya kira itu memang tak terelakkan ya, situasi itu. Faktor determinan yang sangat kuat hari ini dan akan semakin kuat makin hari adalah memang teknologi gitu kan ya, yang mempersatukan kita, yang membentuk cara kita berpikir, pola kita berhubungan dan sebagainya itu. Memang itu teknologi, bukan ideologi manapun, bukan agama apapun, tapi teknologi sebenarnya gitu ya, yang membuat yang mengubah dan menentukan sekali kiprah kehidupan abad 21 kita ini. Ya, kita akan lihat lebih detail perkara apa saja yang timbul akibat teknologi ini. Silakan ya, dari presentasi yang berikutnya. Ya, ini begini, ada meme yang menurut saya menarik ini. Bagaimanapun masyarakat kita sekarang adalah masyarakat digital yang biasa juga disebut post-truth. Ya, memang abad 21 ini banyak sekali disebut dengan istilah post ya, ada macam-macam, post ideology, post western, post macam-macam ya, post history, post truth antara lain ini yang sangat terkenal hari-hari ini. Situasi post truth ini ya. Ya, kita ya dilihat dari karikatur ini menurut saya menarik sekali. Kalau di era modern itu prinsip utamanya tuh saya berpikir maka saya ada, sehingga ini omongan dari filsuf Descartes yang kemudian menentukan seluruh kiprah kemodernan, yang menunjukkan bahwa saya manusia subjek yang berpikir itu adalah pusat yang melahirkan begitu banyak hal gitu. Saya adalah pusat, subjek gitu. Tapi di era post-truth sekarang ini masa transisi sebenarnya gitu kan ya. Jadi kalau di era modern itu saya seakan-akan itu penentu kebenaran gitu kan ya. Nah, hari-hari ini kebenaran itu menjadi tidak jelas lagi gitu. Pasca kebenaran ya. Kenapa? Karena akhirnya justru ketika semua orang mempunyai alat komunikasi, mempunyai gawai, itu akhirnya semua orang mencanangkan, menyiarkan kebenarannya sendiri gitu kan ya. Apa yang diyakininya, itulah yang dianggap benar gitu kan. I believe, bukan I think, therefore I am. I believe, therefore I'm right gitu kan ya. Saya percaya, saya meyakini ini, maka pastilah saya benar gitu kan. Nah, sehingga memang situasinya menjadi kacau balau. Ketika semua orang mempunyai corong, ya tiba-tiba di hadapan kita begitu banyak pendapat yang saling bertabrakan gitu, yang begitu kompleks, dan kita jadi tidak tahu lagi
sebenarnya yang benar tuh apa gitu kan ya. Nah, situasi sekarang ini boleh kalau mau dilukiskan di yang berikutnya ini, kebenaran tuh akhirnya apa? Memang kita tidak tahu kalau di era modern itu I think therefore I am, saya berpikir dulu itu, kalau sekarang itu realitasnya begini, maka saya dipaksa untuk berpikir gitu. Things are, therefore I think gitu. Terpaksa kita situasinya sedemikian kacau balau, therefore I think, or I have to think gitu kan ya. Kalau enggak ya kita keseret kemana-mana dan kita tercabik-cabik kemana-mana gitu kan ya oleh sekian banyak pendapat di medsos. Kita tahu kan di medsos itu, entah itu IG, entah Facebook, entah itu Twitter, segala pendapat selalu ada kontranya gitu kan ya. Selalu ada pendukungnya, selalu ada kontranya, sehingga betul-betul kita nggak tahu. Kalau kita hanya ikut-ikutan dan tidak biasa berpikir sendiri gitu, ya sudah, kita memang akan tercabik-cabik ke segala arah gitu. Ya memang situasinya seperti itu. Jadi ini situasi kita tuh kan ditandai ini karakter ini nih, filter bubble. Setiap orang sebetulnya hidup di dalam gelembung keyakinannya sendiri gitu kan ya. Sehingga yang sebetulnya berita-berita yang disaring, yang diterimanya juga sebetulnya hanyalah yang sesuai dengan minatnya sendiri gitu kan. Itu ya digital echo chamber. Kita seperti dalam ruang sendiri dan menseleksi sendiri. Akhirnya yang grup-grup WA dan segala macam itu kan akhirnya yang masuk ke situ hanyalah berita-berita dan isu-isu yang menyenangkan grup itu, yang sesuai dengan kiblatnya grup itu sendiri gitu. Itulah yang disebut digital narcissism ya. Belum lagi ada digital activism, segala permintaan dukungan, petisi dan segala macam itu begitu tersebar di media sosial kita gitu kan. Untuk tujuan apapun, tujuan yang luhur mulia sampai tujuan yang sekedar cari dana gitu kan ya. Crowdfunding dan sebagainya kayak gitu-gitu. Dan segala hal memang kemudian berjalan secara virtual, apalagi COVID kita ini memang mempercepat proses itu. Sebetulnya tanpa COVID pun kita sudah selalu virtual. Bahkan kalau dilihat lebih filosofis, sebetulnya bangsa manusia selalu hidup dengan konsep-konsep abstrak, dan dari sisi itu sudah virtual sih gitu kan. Cuman kemudian si abstraksi, pola berpikir abstraksi ini kemudian diperpanjang melalui teknologi digital menjadi abstrak digital, dan itu yang kita sebut virtual. Dan COVID ini makin memacu kita, memaksa kita masuk ke medan virtual itu gitu kan ya. Jadi ya memang inilah dunia manusia. Kita tidak tahu apakah akan muncul dialektika baru dari semua interaksi yang kacau balau ini. Ya, berikutnya. Ya. Kita akan melihat sekarang konsekuensi dari situasi teknokultur ini, sebutlah begitu. Ini budaya yang sangat dibentuk oleh teknologi. Kita sebut saja itu technoculture. Ya, ada beberapa konsekuensi yang saya kira penting. Begini, perkembangan teknologi informasi mengakibatkan pengetahuan teknis empiris akan semakin cepat kedaluarsa. So, this is the problem gitu ya. Bahwa ya kita hingar-bingar kita mendengar ada revolusi industri 4.0 ataupun 5.0 di Jepang gitu ya. Tapi nanti akan diganti lagi dengan cepat sih, nanti ada 6.0, ada 6.0, ada 7.0, ya. Akan cepat sekali dan akan semakin cepat itu. Nah, kalau kita hanya berfokus pada yang beginian, sebetulnya juga barangkali tidak cukup strategis, karena itu akan berubah lagi, teknologi akan semakin cepat berubah gitu kan ya, emang gila. Sehingga segala pengetahuan teknis empiris yang kita sempat kuasai itu akan cepat sekali kedaluarsa gitu kan ya. Persis seperti ketika HP kita muncul versi baru, kita harus belajar lagi gitu kan ya. Nah, seperti itu.
Maka yang perlu dilakukan perguruan tinggi misalnya dalam dunia pendidikan bukanlah hanya mengupdate skill dan menjejalkan informasi saja, melainkan mendidik gairah untuk terus belajar dan mencari. Sebetulnya itu yang perlu dipupuk itu ya. Karena informasi akan bergulir terus dan dari segala sudut dia muncul gitu kan, dari segala arah. Maka yang penting sebetulnya memacu the passion to learn sebenarnya gitu ya. Jadi kalau UNESCO mencanangkan apa namanya tempo hari itu learning to know, learning to do, learning to be, learning to live together segala macam, barangkali mesti dibalik sekarang itu. Mesti dibalik sekarang itu. Knowing to learn, doing to learn, being to learn, living together to learn. Itu kan ya. Saya kira fokusnya sekarang itu to learn gitu kan ya. Jadi bukan sebaliknya. Yang sebaliknya itu sudah lewat sih sebenarnya menurut saya. Sekarang itu fokusnya learning-nya itu gitu ya. Jadi knowing to learn, kita mengetahui segala hal untuk belajar yang baru. Kita menulis banyak hal untuk melakukan banyak hal untuk belajar. Kita hidup bersama untuk belajar baru lagi gitu kan ya. Maka membaca, menulis, berbicara, menggambar, mengkalkulasi, menciptakan kode dan memecahkan persoalan, semuanya itu dalam rangka to learn gitu kan. Fokusnya itu to learn gitu. Nah, ini segala bangsa saya kira terpaksa melakukan ini sekarang itu. Bahkan negara-negara maju yang kualitas belajar dan sekolahnya itu bagaimanapun jauh lebih tinggi dari kita, itu pun terpaksa harus belajar lagi sekarang itu. Ya, asal disadari saja ini sih sebenarnya ya. Akhirnya the point is not 4.0 atau 5.0, tapi sebetulnya how we can keep learning sebenarnya kan ya. To learn itu. Yang kedua, bila kecerdasan teknis masinal semakin mengungguli kecerdasan biologis manusia dan mendominasi kiprah kehidupan, perguruan tinggi justru perlu lebih berfokus pada mempertajam kecerdasan eksistensial yang khas manusia. Sebenarnya ini juga saya kira yang seringkali diabaikan. Kalau kecerdasan mesin itu semakin menggantikan pekerjaan-pekerjaan, terutama pekerjaan-pekerjaan rutin kita, karena itu bukan sekedar fiksi ya, bahwa banyak pekerjaan rutin kita seperti yang sudah terjadi di pabrik-pabrik gitu kan ya, itu memang akan digantikan oleh robot mau tidak mau, karena itu yang paling praktis, makin lama juga makin murah dan makin cepat, makin efisien kerja mereka, nggak ada urusan perasaan atau apapun gitu kan, mereka bekerja akan semakin cepat gitu, semakin terampil. Maka yang perlu dibangun sebenarnya adalah kecerdasan eksistensial gitu ya, yang khas manusia. Jadi problem di dalam cognitive science sekarang itu maupun neuroscience adalah apa ya yang khas manusia yang nampaknya akan tetap sulit digantikan oleh robot atau oleh mesin cerdas AI sekalipun gitu kan ya. Nah, saya coba kumpulkan yang khas manusia itu apa dari berbagai literatur. Menurut saya ini ada benernya gitu kan ya. Yaitu begini, dunia masinal itu bagaimanapun adalah dunia yang makannya atau bekerjanya berbasiskan data gitu kan ya. Dan manusia itu bukan berbasiskan data hidupnya itu, tapi berdasarkan makna. Dan makna is quite a different thing ya, bukan data ya makna itu. Makna bisa berdasarkan data, oke, tapi makna itu sama sekali unik. Makna itu selalu personal dan konotatif gitu kan ya, bukan denotatif ya, makna itu. Jadi misalnya dengar kata makan gitu kan ya, kalau robot ya di programnya begitu, makan adalah memasukkan nutrisi tertentu untuk kepentingan metabolisme gitu. Tapi ketika manusia dengar kata makan, di pikirannya tuh banyak sekali gitu loh. Oh, bisa macam-macam, bisa tak terduga lah gitu.
ada orang yang lagi di apa namanya ditipu teman bisnisnya misalnya gitu, dengar kata makan itu yang dipikirkannya adalah gue udah kemakan nih sama teman gue sendiri. Itu kan lain lagi kan, urusannya bukan makan dalam arti harfiah gitu loh. Gue udah dimakan sama teman-teman gue sendiri gitu. Nah seperti itu. Yang orang lain lagi mikirnya suatu makanan yang sudah lama dia pengenin tapi sudah lama dia nggak makan gitu kan. Pengen makan apa gitu, spaghetti atau pengen makan rujak cingur yang dia udah lama pengen tapi nggak pernah ini. Kata makan itu maknanya bisa sangat personal gitu kan ya. Bisa makan hati gitu kan ya. Orang itu bikin makan hati. Ketika dengar kata makan itu, omongannya itu selalu bikin makan hati gitu kan ya. Terus kata makan itu maknanya banyak sekali. Nah, hampir setiap kata dimaknai secara personal sebetulnya pada manusia itu. Dia membawa resonansi batin dan imajinatif yang berbeda gitu kan ya. Setiap kata itu. Itulah dunia makna manusia yang sangat personal konotatif. Robot ya enggak, di programnya begitu ya sebatas itu aja gitu kan ya. Salah satu persoalan kan juga imajinasi. Apakah robot-robot itu bisa berimajinasi ya? Itu ya, persoalan besar di dalam neuroscience sekarang itu. Perasaan dan sebagainya itu tuh apakah betul bisa merasa ya robot itu? Bahwa robot bisa kreatif, tapi kreativitas robot itu kan mengoplos segala kemungkinan, mengoplos data lantas memunculkan sesuatu yang baru. Kreativitas manusia tuh kaitannya dengan intuisi, imajinasi, perasaan dan sebagainya yang aneh sekali sih sebenarnya, yang nggak ketebak gitu kan ya, kreativitas manusia itu. Oke. Belum lagi ini nih, rasa keterikatan etis yang misterius. Ini juga bukan sesuatu yang rasional ya. Manusia tuh mempunyai keterikatan aneh terhadap manusia lain. Taruhlah begini, contoh ekstrimnya sekali. Taruhlah kita punya musuh, tapi tiba-tiba musuh kita itu tabrak persis di depan hidung kita gitu kan ya. Itu nggak bisa kita spontan, kecuali kita maniak ya dan orang gila ya. Tapi nggak bisa kita spontan syukurin loh, nggak bisa dong gitu. Naluri spontan kita kalau lihat musuh kita atau teman kita apalagi gitu ya, ketabrak di depan hidung kita ya kita akan membantu dia gitu kan ya. Kita ngelihat di TV orang dipukulin aja yang ngejerit kita kok gitu kan ya. Kita aduh wah kayak gitu. Itu keterikatan etis yang aneh, yang misterius ya. Yang dalam dunia mesin kita ragu apakah mesin itu ada keterikatan seperti itu ya. Internet of Things memang menghubungkan mesin-mesin itu, tapi itu semua rasional, kalkulatif aja, bukan perasaan gitu kan ya. Kalau kita ngelihat di TV aja gitu kan, seorang anak kecil kelaparan yang betul kurus kering lantas dirubung lalat matanya gitu, kita merasa ada sesuatu yang aduh kasihan gimana gitu. Seperti itu memang, itu misterius dalam diri manusia itu. Ethical bond itu misterius sekali gitu. Belum lagi ini, komitmen dan motivasi yang seringkali tak terduga pada kita itu. Komitmen manusia itu, perilaku manusia itu sangat dikendalikan oleh motivasi yang seringkali aneh sekali gitu kan ya. Motivasi dan komitmen yang aneh sekali. Dalam dunia ikatan cinta, itu kita bisa terheran-heran kok orang yang pasangan suami istri yang istrinya sudah terus-menerus digebukin disiksa kekerasan rumah tangga gitu KDRT, tetap aja ketika diminta cerai, enggak, saya tidak akan cerai, saya cinta dia gitu. Nah itu tuh apa gitu ya, beginian itu apa gitu. Ini motivasi aneh yang seringkali tidak rasional gitu kan. Termasuk orang-orang yang bunuh diri, entah untuk agama, untuk ideologi, untuk apa ya, fenomena-fenomena terorisme seperti itu komitmen yang aneh gitu. Dan itu khas sekali manusia sebetulnya. Komitmen nilai yang tidak terduga ya, motivasi yang tak terduga gitu.
Ada orang kaya raya bergelar tinggi sekali dan sebagainya, yang sebetulnya bisa hidup mewah, bisa hidup bahagia, tahu-tahu mengabdikan diri di masyarakat terpencil hanya untuk mendidik mereka gitu dalam segala kesederhanaan. Dan saya punya teman seperti itu gitu kan ya, yang justru sengsara di hutan belantara, tapi dia menikmati seperti itu. Nah itu what the heck is this gitu kan ya. Motivasi itu bisa tak terduga, apalagi imajinasi. Imajinasi manusia, imajinasi para seniman dan sebagainya itu, para ilmuwan juga bisa sangat kreatif dan sangat liar gitu. Nah, saya tidak tahu apakah robot akan bisa menandingi keanehan manusia ini gitu kan ya, soal makna, soal kedekatan etis, soal motivasi, soal imajinasi ini. Ini ya beberapa hal yang saya temukan. Ini khas manusia gitu ya. Maka sebetulnya yang diperlukan adalah ketika bagian besar hidup kita makin dikuasai oleh mesin, adalah memupuk sebetulnya, meningkatkan life skills ini ya, life skills ini yang khas manusia, life skills itu. Apa itu life skill? Yang berikut. Ya, life skills itu ini. Nanti ada konsekuensi ya kalau mau meningkatkan ini itu apa yang penting. Life skills adalah kecerdasan eksistensial, sebutlah begitu. Ini adalah kemampuan untuk memaknai segala informasi dalam arti membedakan apa sih yang penting dan tidak penting gitu kan ya. Apa yang esensial dan tidak esensial. Nah, Ibu Bapak sekalian, teman-teman mahasiswa, tanpa kita sadari, gawai kita itu seringkali merebut perhatian kita gitu ya, seharian itu kita klak-klik gitu, sampai tanpa disadari kalau dihitung berapa jam kita habiskan di gawai kita itu gitu kan ya. Dan lantas boleh dong dilacak. Kita tuh ngapain aja di situ? Seringkali banyak hal tidak penting sebetulnya. Hanya mengintip status orang, komentarin ini itu, terus kita betul-betul kesedot ke begitu banyak hal yang kalau kita pikirkan kembali barangkali itu hal-hal recehan saja. Padahal waktu kita habis untuk itu gitu kan ya. Banyak hal yang seringkali nggak penting, cuma penasaran aja, ngintipin orang lain, ngintipin berita dan sebagainya gitu. Itu ya dalam hal-hal seperti itu bolehlah ini kita belajar memilah mana sebetulnya hal yang penting dan tidak penting dalam hidup kita. Kita bisa begitu sewot, begitu emosional, ngelihat komentar orang lantas kita membalas ini itu, tapi sebenarnya barangkali juga bukan hal yang penting-penting amat gitu. Jadi how to make sense gitu kan ya, apa yang penting dan tidak penting gitu, itu menjadi semakin perlu ini keterampilan khusus sebetulnya gitu kan ya. Kedua, menemukan visi kita sendiri di antara centang perenang pendapat. Nah, paradoks dalam hidup kita sekarang itu apa coba? Dunia kita itu begitu hiruk pikuk sebetulnya gitu kan oleh berita. Karena kita diserbu segala berita, informasi, berita, komentar, emosi, dan celakanya juga ini berita-berita hari ini itu kan memang hanya memancing emosi belaka. Maka kesannya dengan begitu banyak informasi, harusnya kita tuh makin intelektual, tapi justru semakin emosional gitu kan ya, semakin emosional kita itu, karena ya segala berita seringkali hanya memancing emosi atau bahkan dibuat memang untuk memancing emosi. Nah, dalam situasi itu seringkali kita sulit membentuk visi kita sendiri karena kita terseret stimulus dari luar, kita reaktif terus gitu kan ya, reaktif terus gitu kan ya. Bukannya kreatif. Nanti yang nomor 3 itu kreatif. Nah ini perlu juga kreativitas untuk membentuk visi kita sendiri. Kita itu hiruk pikuk ramai,
tapi sebenarnya soliter. Ini paradoks dalam dunia medsos sekarang ini begini. Kita itu terhubung dengan begitu banyak orang, tapi sesungguhnya setiap orang sekarang sendirian juga gitu ya. Sendirian sebenarnya gitu. Dan itu sebabnya bukan kebetulan di negara-negara maju rasa kesepian itu menjadi semakin kuat. Karena sebetulnya orang makin jarang bergaul ya. Karena merasa cukup bergaul hanya lewat media sosial gitu kan. Dan dia dengan itu terhubung bahkan seakan-akan dengan seluruh dunia. Dia sebetulnya temannya seluruh dunia. Tapi kalau temannya seluruh dunia, seringkali faktanya itu berarti dia tidak punya satupun teman gitu kan ya. Itu paradoks dunia media sosial gitu kan ya. Dan itu sudah terjadi di negara-negara maju. Salah satu penyakit itu stres dan kesepian sebenarnya gitu. Kesepian. Di Jepang itu terjadi, tapi di banyak negara maju itu umumnya terjadi seperti itu. Nah, jadi temukan visi pribadi. Hidup itu pada akhirnya mau ngapain? Hidup saya itu pada akhirnya apa? Yang penting dalam hidup saya itu akhirnya apa? Gitu kan ya. Jadi find your own vision gitu kan ya mengenai life. Karena kalau enggak kita seperti tadi di awal saya bilang, kita keseret-seret oleh begitu banyak omongan orang yang seringkali gombal sebenarnya. Jadi itu, temukan visi pribadi. Hidup saya tuh mau saya apakan kayak gitu-gitu. Lalu nomor 3, saya kira di satu pihak memang itu tekanan media sosial itu, tapi juga peluang untuk menciptakan sesuatu. Bahasa umumnya adalah semua orang sekarang pengen membuat sesuatu yang viral. That is good gitu. Baguslah itu menciptakan sesuatu yang berguna bagi banyak orang, tapi bukan sekedar sensasi. Nah, sekarang itu kan saking pengennya orang viral, saking pengennya di-like, di-follow, dan disebut berapa yang sudah menonton dan sebagainya gitu, berapa ribu, berapa juta ditonton, berapa kali. Saya kira yang lebih penting sebetulnya ini peluang bagus untuk menciptakan sesuatu yang berguna bagi banyak orang gitu kan ya, bukan sekedar sensasional, bukan sekedar di-like sama orang gitu kan ya, tapi something useful untuk lebih banyak orang. Sebenarnya ini peluang luar biasa. Jadi create something useful for human life. Syukur-syukur bagi kesadaran kolektif yang lebih positif gitu ya. Ini peluang yang luar biasa sebenarnya gitu. Nah, sekaligus juga ini jejaring yang peluang yang belum pernah ada dalam zaman manapun sekarang ini, peluang untuk bekerja sama pada skop yang sangat global gitu kan ya. Berkolaborasi, to work together gitu. Ini peluang yang dahsyat sebetulnya untuk bekerja, menjangkau, to reach out to the broader audience gitu kan ya. Itu luar biasa sekarang ini. Belum pernah ada zaman yang seperti ini. Maka inilah peluang sih sebenarnya. Peluang untuk menjangkau masyarakat yang terjauh sekalipun yang awalnya mungkin unimaginable gitu, Anda bisa bekerja sama mereka. Ya, ini bisa. Sekarang itu dimungkinkan. Nah, dikala situasi kacau balau, chaos, stres, barangkali penting juga menemukan keberanian menghadapi tantangan-tantangan yang seringkali tak terduga ya. Menemukan keberanian kita untuk menghadapi tantangan-tantangan baru yang seringkali mungkin mengecilkan hati gitu. Terutama dalam soal pekerjaan sekarang itu, ketika begitu banyak pekerjaan digantikan oleh mesin, maka banyak orang menganggur sekarang itu, terkena PHK dan sebagainya itu tantangan yang sangat mendebarkan gitu, bahwa bidang-bidang yang dulu kita merasa ahli ternyata sekarang kita tidak tidak bisa kita masuki justru karena bersaing dengan mesin. Nah, itu tuh kita terpaksa mencari pekerjaan-pekerjaan baru yang kita sebenarnya tidak ahli.
Dan dalam hal itu kita jadi kecil hati ya, bagaimana kita bisa mengerjakan hal-hal yang dulu saya tidak dididik ke arah itu, tidak terlatih untuk itu, dan sebagainya gitu. Kan sekarang, Anda sekarang tahu juga kan istilah the end of expertise katanya gitu kan ya, the end of expertise gitu kan ya, bahwa keahlian itu berakhir katanya gitu. Karena banyak yang tadinya ahli apapun sekarang disaingi oleh mesin. Jadi hilang keahliannya, dia harus mencari keterampilan baru, dan itu mendebarkan. Dan kita harus menemukan keberanian untuk memasuki ranah-ranah baru itu. Dan dengan demikian juga dibutuhkan harapan gitu ya, to find the hope in the unexpected. Nah, harapan itu akhirnya apa gitu? Menghadapi chaos dan ketidaktentuan masa depan gitu kan ya. Situasi sekarang itu dalam hiruk pikuk itu memang chaos, tapi juga itu berarti sangat tidak tentu ke arah mana gitu. Nah, dalam situasi seperti itu mungkin harapan itu penting. Dan memang saya juga sempat bertanya-tanya, harapan itu apa sih sebenarnya gitu? Harapan itu apa? Tapi saya ingat omongan Václav Havel yang menurut saya menarik sekali. Penyair ini mengatakan, harapan adalah keyakinan bahwa sesuatu yang saya lakukan ini tetap bermakna, kendati realitas barangkali bertentangan dengan itu. Nah, gitu. Jadi bahwa things still make sense gitu, regardless of how things will turn out to be. Jadi tetap sesuatu yang kita lakukan itu pastilah ada maknanya, kendati realitas barangkali tidak tampak mendukung itu saat ini gitu. Itu harapan ya. Keyakinan itu bahwa yang kita kerjakan itu tetap ada maknanya, meskipun kata orang sia-sia dan sebagainya gitu kan ya saat ini. Harapan adalah keyakinan pada titik ini. Baik, yang berikutnya. Ya, untuk itu apa yang diperlukan dalam dunia pendidikan itu? Untuk meningkatkan kecerdasan eksistensial atau life skills ini ya. Untuk meningkatkan life skills ini, apa yang dibutuhkan dalam pendidikan? Saya kira ini berlaku di setiap pendidikan, entah guru, entah di rumah tangga, entah apapun. Yaitu prinsip-prinsip filosofis berikut ya, yang diperlukan untuk pendidikan, untuk meningkatkan life skills ini. Pertama, beyond expertise tadi itu loh. Kan the end of expertise. Maka ini pertama prinsipnya adalah beyond expertise. Pendidikan harus lebih dari sekedar mencetak seorang ahli. Pendidikan perlu membangun sikap dasar ini nih ya. Sikap dasar ini nih. Bukan pertama-tama keahlian tertentu, tapi membangun sikap dasar ini. Ini penting bagi anak-anak kita, bagi mahasiswa, bagi para dosen. Pertama ini, membangun komitmen terhadap kebenaran yang luas. Ini tuh sebetulnya yang nanti saya akan uraikan ini sebetulnya prinsip yang sudah melahirkan dunia sampai saat ini, yang disebut dunia modern itu sebetulnya prinsip ini semua gitu. Yang dimulai sejak Renaissance itu, di balik dunia iptek itu sebetulnya etos ini yang melahirkan dunia iptek itu, yang saya anggap masih bernilai sebetulnya sekarang ini, yaitu ini, membangun komitmen terhadap kebenaran yang luas gitu kan ya, bahwa kebenaran itu tidak sempit gitu kan ya. Ini penting khususnya untuk orang-orang Indonesia ya, yang gimana ya, kita itu dengan segala hormat untuk orang Indonesia itu kalau kita bicara kebenaran ya udah ujungnya agama aja gitu ya. Tapi oh please teman-teman semua, kebenaran itu jauh lebih luas ya daripada yang terumuskan baik oleh agama, sains, tradisi, dan sebagainya sebenarnya gitu ya. Nah, sikap macam ini sebetulnya yang mengawali dunia iptek modern hari ini tuh ya. Bahwa keyakinan bahwa kebenaran itu sebetulnya sangat-sangat luas gitu ya. Nah, komitmen terhadap kebenaran yang luas itu
sebenarnya ini yang masih sangat terendah di dalam dunia kita, Indonesia itu. Kedua, di balik iptek modern itu ada semangat ini, berbela rasa terhadap segala bentuk penderitaan. Itu sebabnya para teknolog itu terus-menerus mencari terobosan baru, menciptakan mesin baru supaya kerja manusia itu lebih ringan, supaya hal-hal yang menyengsarakan manusia itu bisa makin dihilangkan. Eksperimen-eksperimen dilakukan untuk menemukan obat-obat yang baru, vaksin baru dan sebagainya gitu, supaya penderitaan itu semakin dihilangkan. Nah, semangat iptek itu sebenarnya ini, bela rasa terhadap segala bentuk penderitaan, lalu juga menjunjung kesetaraan dalam perbedaan. Inilah juga semangat iptek modern gitu kan ya. Kalau Anda membaca buku yang terkenal dari Steven Pinker atau Yuval Noah Harari, Steven Pinker itu judulnya Enlightenment Now. Saya nggak tahu apakah sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Anda akan menemukan ini semua juga buku-buku dari Yuval Noah Harari. Ini adalah semangat kemodernan yang saya kira masih berguna, meskipun situasi kita namanya postmodern whatsoever. Tapi ini semangat dasar yang masih penting. Jadi berkomitmen terhadap kebenaran yang luas, berbela rasa terhadap segala bentuk penderitaan, menjunjung kesetaraan di dalam perbedaan. Perbedaan itu teman-teman sekalian, perbedaan itu kehidupan sendiri. Jadi itulah situasinya. Perbedaan itu bukan kesalahan gitu ya. Kita itu di Indonesia khususnya kalau sudah berkaitan dengan agama, kesannya berbeda itu salah gitu kan ya. Itu sayang gitu kan ya. Nah, semangat modern yang saya kira berharga dan matang itu melihat seluruh kehidupan. Rambut kita, satu helai rambut kita pun berbeda dengan rambut kita yang lain gitu kan. Bahkan anak kembar pun berbeda gitu kan ya. Perbedaan is life itself gitu loh. Itu kehidupan sendiri, perbedaan gitu loh ya. Ya. Ada pesawat lewat. Oke. Jadi berbeda itu that's life. Itulah kehidupan gitu kan. Maka menjunjung kesetaraan di dalam perbedaan itu semangat iptek. Juga berkebebasan untuk meneliti dan bereksperimen. Lalu berkeberanian untuk mempertanyakan kembali keyakinan-keyakinan dasar dan memasuki misteri-misteri realitas yang lebih dalam. Ini kaitannya dengan yang ini, berkomitmen terhadap kebenaran yang luas itu ya. Jadi keberanian untuk mempertanyakan kembali keyakinan-keyakinan dasar itu tuh semangat saintifik yang basic sekali sebenarnya gitu kan ya. Yang di Indonesia itu seringkali itu menjadi sulit gitu kan ya, karena ya begitulah. Oke, bertanggung jawab atas apapun yang dilakukan. Ini juga semangat akademis yang penting, bertanggung jawab atas apapun yang dilakukan. Itu sebabnya semangat ilmiah ini muncul dalam rupa aneka bentuk ujian gitu kan di sekolah kita. Dari sejak SD sampai perguruan tinggi kita diuji terus-menerus gitu. Segala hal dinilai, segala hal diuji. Nanti tesis mereka yang S2, skripsi mereka yang S1 itu akhirnya juga harus diujikan, dan ada ujian tengah semester sebentar lagi, ada ujian akhir semester sebagainya. Itu adalah bentuk-bentuk cara kita dididik untuk belajar bertanggung jawab atas apapun yang dilakukan, yang dikatakan dan sebagainya gitu. Ini semangat ini saya kira menjadi penting, bahkan lebih penting dari sekedar skill teknis ya. Ini yang saya maksud dengan beyond expertise itu. Lebih dari sekedar skill teknis sebetulnya adalah ini, sikap dasar. Pendidikan itu harus membangun sikap dasar gitu kan ya. Itu berlaku dari sejak playgroup sampai perguruan tinggi. Fokusnya tuh beyond expertise sebenarnya. Lalu juga beyond data. Beyond data itu perlu memperdalam pemahaman atas kompleksitas kehidupan.
tadi sudah kita bahas, makna hidup, kepedulian, dan komitmen bukanlah sekedar perkara data dan algoritma, melainkan perpaduan unik, rasa, relasi, data, imajinasi, intuisi, pengalaman, konteks, kontradiksi diri, ketakutan, kerinduan, dan sebagainya. Inilah dunia manusia yang jauh lebih pelik dari hanya urusan data dan algoritma gitu loh. Ada konteks di situ yang saya kira mesin-mesin cerdas juga akan tidak gampang itu berpikir berdasarkan konteks ini ya, berdasarkan konteks ini tuh. Itu khas manusia, belum lagi rasa, relasi, imajinasi, dan sebagainya yang sudah kita bahas tadi. Itu yang khas manusia. Maka pendidikan sebetulnya selain beyond expertise, juga beyond data. Harus ke arah ini semua gitu. Berikutnya. Juga ini beyond the ideal. Harus melampaui ideal dalam arti ini. Pendidikan perlu mempertajam kemampuan untuk mempertanyakan kembali. Di balik perkembangan yang kian cepat ini, ideal hidup macam apa sebetulnya yang sebenarnya ditawarkan gitu kan ya. Dan lebih penting lagi, siapa yang paling diuntungkan dari semua ini sebenarnya? Saya kira kita perlu kritis ini ya. Dan siapakah korban-korban yang tersisihkan? Oke, semua makin digital, semua makin virtual dan sebagainya. Tapi ini ke arah hidup yang ideal macam apa sebenarnya ini? Apakah ketika mobil-mobil kita tidak perlu lagi disetir karena masih makin otomatis dan sebagainya gitu, kita berbelanja makin otomatis, pakai HP kita sebagainya. Itu makin mudah sih, tapi apa betul itu makin ideal? Itu please rethink gitu kan ya. Tidak segala hal yang serba otomatis, serba digital dan sebagainya itu ideal. Gitu. Jadi beyond the ideal. Ideal hidup macam apa sebetulnya yang ditawarkan ini, dan siapa yang paling diuntungkan ini, dan siapa yang mencanangkan ideal-ideal ini pada akhirnya, pasar, kapitalisme, atau siapa sebetulnya gitu kan ya. Dan pasti juga ada korban-korbannya. Siapa korban-korbannya itu? Silakan dipikirkan, dan kerusakan apa saja yang ditimbulkannya, misalnya dalam hubungan-hubungan sosial kita dan sebagainya itu. Jadi ini yang saya maksud dengan beyond the ideal. Teknologi sih akan cepat sekali berubah, dan sepertinya segala hal semakin mudah dan semakin menawan. Tapi boleh dipikirkan ujung-ujungnya ini kemana? Apa hal-hal yang hilang dari teknologi ini? Gitu kan? Hal-hal penting yang hilang dari dunia kita. Apa itu? Yang dan siapa korban-korban dan sebagainya itu? Dan siapa yang mengendalikan ini semua? Karena nanti katanya mesin kan, algoritma mesin jalan sendiri gitu, tapi kan mesin juga ada yang punya gitu. Bank-bank data ini siapa yang punya gitu kan ya, dan yang mengendalikannya pada akhirnya, dan untuk keuntungan siapa gitu kan ya. Data-data pribadi kita kan makin gampang dihack gitu kan ya. Itu bagaimana kayak gitu. Jadi beyond the ideal. Tapi pada akhirnya adalah beyond the given. Memacu kreativitas yang tadi saya sudah sebutkan ya. The given itu artinya kan apa yang ada gitu. Kita mesti melampaui apa yang ada. Terobosan kreatif apa yang mungkin untuk dilakukan dalam rangka mewujudkan ini loh, keprihatinan kita di atas tadi. Terobosan kreatif apa yang bisa dilakukan oleh kita. Maka tadi, you are what you create. Sebenarnya itu menjadi prinsip yang bagus gitu. Ketika semua dikendalikan oleh pihak eksternal kita, maka prinsip ini menurut saya akan membuat kita tetap manusiawi gitu kan. Prinsip you are what you create gitu. Kalau you create nothing, then you are nobody gitu kan ya. Kalau Anda tidak menciptakan sesuatu yang berguna buat orang lain, ya Anda bukan siapa-siapa sih gitu kan ya. You are nothing, dan seperti itu. Nah, prinsip dalam pendidikan saya kira bagus ini, memacu kreativitas, bukan
Karena aduh, di Indonesia tuh seperti juga dalam dunia agama masalahnya ya, sorry to say, pendidikan juga dogmatis sekali ya. Pendidikan di kita tuh kan ngapalin dan dogmatis sekali ya. Kalau rumusnya kayak gitu ya udah aja dimuntahkannya kayak gitu. Bahkan orang-orang yang berhasil sampai ke olimpiade segala macam itu, olimpiade sains dan sebagainya, ternyata juga hanya belajar apa namanya tuh kiat-kiat menyelesaikan persoalan dan belajar dari bank soal gitu kan ya. Itu sebabnya orang dengan seni suka mengatakan sebetulnya yang membuat kita berhasil lulus tes dan sebagainya itu bukan sekolahan, tapi bimbingan belajar katanya gitu kan ya. Bimbel-bimbel itu katanya yang sebetulnya membuat kita sukses, bukan sekolah gitu. Nah itulah, karena memang situasi kita dogmatis sekali gitu dalam banyak hal tuh. Nah ini yang mesti diterobos tuh sebetulnya. Itu yang mesti diterobos dengan semua itu tadi ya gitu. Baik, terakhir saya kira untuk di Indonesia, ya Indonesia ini kini dalam krisis benturan paradigma budaya yang luar biasa. Di satu pihak sebetulnya satu kaki kita masih sangat di budaya lisan gitu, sudah mencoba icip-icip tulisan, sudah diserbu di sekeliling kita itu budaya visual digital. Sebetulnya tahapan pramodern, modern, dan postmodern itu kita tidak mengalaminya. Kita tiga-tiganya sekaligus gitu. Nah, makanya banyak hal yang bingung, kacau, dan seringkali melahirkan banyak tindakan yang konyol gitu kan ya. Ya begitulah. Dan, kita semua punya gawai, tapi itu hanya kepanjangan warung, ngobrol, gosip gitu kan ya. Ya kayak gitu-gitu aja gitu. Karena kepanjangan budaya lisan kita. Juga kalau di negara-negara maju itu ada tahapan antara pra-sekular, lantas sekular, lantas post-sekular. Kita tuh tidak, ya kita semua berbenturan ini. Sebagian cara berpikir kita masih sangat pra-sekular, masih sangat tradisional, sudah mencoba icip-icip sekular, cara berpikir horizontal saja gitu, tapi juga di sisi lain sudah post-sekular. Post-sekular itu artinya unsur-unsur spiritual masuk kembali tapi dalam pemaknaan yang baru. Semua tuh campur aduk kita itu, gitu kan ya. Nah, sehingga nggak heran kita sebetulnya banyak bingungnya dalam situasi sekarang ini. Nah, untuk keluar dari krisis itu perguruan tinggi perlu melahirkan calon-calon pemimpin atau perintis untuk memasuki keadaban baru dengan profil kelulusan sebagai berikut. Saya kira yang dibutuhkan lulusan kita itu bukan the wall ya, bukan membuat pagar-pagar. Saya bukan Anda loh, entah itu pagar kebudayaan, etnik. Saya Sunda misalnya, bukan Jawa loh. Saya Kristen, bukan Muslim, bukan Buddhis. Enggak gitu ya. Itu akan makin keseret-seret kita tuh. Kalau mentalnya masih kayak gitu, itu akan makin keseret-seret gitu ya. Bukan pemimpin yang menciptakan the wall seperti Donald Trump gitu ya, yang memagari Amerika dari segala imigran. No, the bridge sebetulnya yang dibutuhkan itu. Yang dibutuhkan hari ini itu the bridge, orang-orang yang menjembatani begitu banyak sekat gitu ya. Saya mengerti dalam situasi global seperti sekarang ketika segala hal bercampur, tindakan refleks kita membuat sekat memang karena kita panik. Tapi justru itu yang mesti diterobos. Justru itu yang mesti diterobos gitu kan ya. Kita butuh tokoh-tokoh yang menjembatani the bridge gitu kan ya. Yang kedua, value promoter, bukan dogma guardian gitu kan ya. Bukan penjaga-penjaga kemurnian dogma. Dogma itu penting lah, oke lah. Karena itu semacam pegangan tertentu. Tapi yang kita butuhkan bukan itu. Yang lebih penting dari dogma sebetulnya adalah value, nilai. Dogma-dogma itu dibentuk baik dalam agama maupun dalam kultur supaya nilai yang dijunjung tinggi itu terjamin dan terwujud gitu kan ya. Jadi sebetulnya yang dibutuhkan tuh orang yang mampu mempromosikan nilai sebetulnya, not dogma guardian gitu kan ya. Nilai yang lebih tinggi gitu kan. Juga ini bukan sekedar problem solver sebetulnya. Kalau problem solver itu kayak montir-montir, wah itu mereka berguna juga. Problem solver itu gini loh, kalau orang sudah tahu kerangka kinerja mesin,
Nah, kalau mesin tuh mogok, mesin motor tuh mogok, nah problem solver tuh ya paling tinggal melacak ini businya atau karburator atau apalah kayak gitu-gitu. Salah satu di antara parts itu, nah itulah keahlian itu yang disebut tadi expert tuh seperti montir-montir itu seperti itu. Dia sudah menguasai struktur mesin, maka dia memecahkan persoalan. Bukan itu sekarang itu, karena banyak persoalan tuh benar-benar tak terduga. Maka yang dibutuhkan itu solution seeker sebenarnya. Dan itu membutuhkan kreativitas itu ya. Bukan sekedar problem solver, tapi solution seeker. Karena masalah-masalah kita tuh tak terduga. Itu sebabnya juga kaitannya dengan yang tadi itu. Banyak dogma belum tentu menjawab persoalan-persoalan. Banyak definisi seperti dogma, definisi itu belum tentu menjawab persoalan-persoalan yang muncul hari ini gitu loh. Nah, kemudian juga shifter ya, bukan disruptor. Sekarang istilah kunci itu kan disruption gitu kan ya. Bahwa banyak hal itu, banyak sistem tidak lagi bisa berjalan kan katanya, karena sistem baru belum juga muncul. Maka yang dibutuhkan tuh bukan membongkar barangkali ya, tapi menggeser bentuk supaya sedikit lebih adaptif gitu kan, bukan membongkar dan menghancurkan, tapi menggeser bentuk yang sudah kita punya supaya lebih adaptif gitu saja gitu kan ya. Nah, tadi sudah disebutkan terakhir, bukan menjadi seorang master meskipun judulnya itu magister, mereka yang S2 itu magister, master, tapi sebetulnya yang dibutuhkan tetaplah learner. Jadi segala yang kita ajarkan itu sebetulnya supaya kita belajar to learn more and more gitu kan ya. Dan sekali lagi online begini tuh meskipun membosankan dan dalam banyak hal membatasi, tapi kalau ini sekarang menjadi peluang untuk memberi tekanan lebih pada mahasiswa untuk lebih aktif gitu. Kita cuma merangsang saja dan mahasiswa yang harus mencari sendiri dan lebih aktif gitu. Itu sebenarnya malah bagus. Ini justru peluang gitu. Ini benar-benar memacu prinsip ke arah yang student-centered process of learning. Yang betul-betul proses belajar yang betul-betul pusatnya tuh mahasiswa. Dosen tuh hanya merangsang-rangsang, men-trigger saja gitu. Mahasiswa sendiri yang harus mencari, memang lebih berat untuk para mahasiswa. Tapi saya kira memang sudah seharusnya begitu. Baik, terima kasih Pak Edi. Pancingan dari saya kira sekian dulu.